Pemirsa, terima kasih masih bersama Seputar Bali. Serangkaian peringatan HUT Puputan Margarana ke-73, Yayasan Kebaktian Proklamasi YKP Provinsi Bali yang berada di bawah naungan pemerintah Provinsi Bali dan Legiun Veteran Pejuang 1945 melaksanakan berbagai lomba yang diikuti peserta dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi sebali. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Yayasan Kebaktian Proklamasi Provinsi Bali. Ketua Panitia Lomba sekaligus selaku Koordinator Humas YKP Provinsi Bali, Ana Agung Putu Sugianti Ningsih mengatakan, dalam rangka menyongsong peringatan HUT Puputan Margarana ke-73, Yayasan Kebaktian Proklamasi YKP Provinsi Bali yang bernaung di bawah pemerintah Provinsi Bali dan Legiun Veteran Pejuang 1945 melaksanakan berbagai lomba seperti teater, menyanyi, lomba membaca puisi, dan lomba operet. Semua lomba itu bertemakan perjuangan. Lomba ini diikuti oleh siswa-siswi dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi dari seluruh Bali dengan jumlah peserta mencapai 280 orang peserta. Dengan diadakan lomba ini, generasi muda dapat menghayati nilai-nilai juang semangat 1945 yang harus ditanamkan di era globalisasi. Perkembangan teknologi semakin canggih dan generasi muda di zaman sekarang ini sudah terseret arus globalisasi yang menyesatkan mereka dalam pergaulan. Dengan diadakan lomba ini, generasi muda bisa menyalurkan bakat dan kreativitasnya di bidang seni dan menjauhkan mereka dari pergaulan yang tidak baik. Generasi muda di Bali jangan pernah melupakan sejarah perjuangan pahlawan terdahulu. Tanpa pengorbanan para pejuang terdahulu, generasi muda tidak akan menikmati kemerdekaan ini. Untuk mengisi kemerdekaan, generasi muda harus berjuang dengan cara belajar yang baik, serta menjadi generasi unggul dan berprestasi. Kedepan sinergitas antara pemerintah Provinsi Bali bisa memasukkan kegiatan seperti ini menjadi agenda tahunan dalam Pekan Pahlawan yang dilaksanakan dari 10 November sampai 20 November 2019. Lomba ini diperuntukkan untuk seluruh pelajar, ya kaum milenial istilahnya sekarang, agar mereka itu tetap bisa menghayati nilai-nilai juang dan nilai-nilai semangat 1945 yang harus kita tanamkan di era globalisasi seperti sekarang ini, gitu, di era teknologi yang sudah semakin canggih, modern, dan jangan sampai generasi muda kita ini terseret arus globalisasi yang menyesatkan mereka tentunya dalam pergaulan dan tentunya menarik mereka dalam kegiatan-kegiatan negatif, tentunya kegiatan-kegiatan yang bersifat radikalisme atau sejenisnya. Generasi muda Indonesia khususnya di Bali jangan pernah melupakan sejarah kita, karena tanpa sejarah ini, tanpa adanya masa lalu kita, tanpa ada pejuang-pejuang kita tidak akan bisa hadir sebagai sosok yang sekarang ini, seperti itu. Jadi kita harus tetap mencintai, berjuanglah kita di bidang kita masing-masing, di pendidikan kita berjuang, di prestasi kita berjuang. Nah, dengan cara-cara kegiatan lomba seperti ini, tentunya mengingatkan generasi muda kita agar lebih semangat lagi untuk berprestasi dan berjuang. Ini kita berjuang tidak menggunakan senjata dan tidak mengeluarkan darah. Tapi sementara pahlawan kita dulu sampai berdarah-darah gitu. Mari sekarang ini kita implementasikan apa yang kita miliki dalam bidang seni, olahraga, akademis nanti, melalui kegiatan-kegiatan yang positif, agar generasi muda kita menjadi generasi emas seperti itu. Puncak acara akan dilaksanakan pada 20 November 2019 dan diisi penyerahan hadiah lomba berupa piala yang diserahkan oleh Gubernur Bali. Selain penyerahan hadiah, pesta rakyat digelar untuk seluruh masyarakat serta pameran kewirausahaan dan industri di Taman Pujaan Bangsa Margarana. Saputra, Bali TV.